1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanur Cahyanti, Minister 7. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama itu tentang pengertian. Jadi, pengertian analisis conjoint adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Tujuan dari analisis conjoint adalah yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Dan yang kedua, mengestimasi pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Dan yang ketiga, menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Feature dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level atribut dan utility yang bersangkutan. Yang keempat, membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Dan kelima, menentukan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau yang disebut trade-off antar atribut suatu produk pelayanan sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Nah, pada analisis conjoint itu variabelnya itu ada dua, yaitu dependent dan independent. Nah, dependent itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel independen itu variabel yang dipengaruhi. Untuk datanya sendiri itu ada data non-metrik dan data metrik. Data metrik itu responden diminta untuk memberi nilai pada masing-masing stimuli dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 9. 1 sama dengan paling tidak disukai, 9 paling disukai, seperti itu. Nah, yang kedua, menggunakan nilai ranking terbalik, artinya untuk stimuli yang paling disukai diberi nilai tertinggi setara dengan jumlah stimulinya, sedangkan stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai 1. Untuk pengertian data non-metrik sendiri itu adalah responden disuruh mengurutkan stimuli dari urutan 1 untuk stimuli yang paling disukai sampai urutan terakhir untuk stimuli yang paling tidak disukai. Yang kedua yaitu analisis jalur. Analisis jalur merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel lain, tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Tujuan analisis jalur. Analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas seperti eksogen terhadap variabel terikat yaitu endogen. Melalui analisis jalur ini kita akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel eksogen menuju variabel endogen yang terkait. Variabel analisis jalur itu ada dua, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen yaitu variabel yang variasinya diasumsikan terjadi bukan karena sebab-sebab dalam model, atau secara singkatnya itu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel endogen itu adalah variabel yang variasinya terjelaskan oleh variabel eksogen maupun variabel endogen lainnya dalam sistem, atau yang lebih singkatnya itu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan data yang digunakan pada analisis ini itu adalah data metrik berskala interval. Nah, jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode successive interval terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu analisis time series.
Analisis time series adalah analisis yang mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu yang teratur. Tujuan dari analisis time series. Analisis time series ini bertujuan yaitu untuk menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Istilah dalam time series, stationaritas, dan kointegrasi. Yang pertama yaitu tren. Tren merupakan keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. 2. Variasi musiman. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim. Kebiasaan mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu variasi siklus, muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklus ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu variasi random, adalah suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur atau yang disebut irregular. Variasi ini pada kenyataannya sulit diprediksi. Jadi sekian dulu ya informasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika terjadi salah kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.